Alhamdulillahilladzi asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Yang kami hormati orang tua kami, kawan-kawan segala macam, sengaja ndak ada umum-umumkan, emang spontan ya. Surprise. Alhamdulillah. Kalau bau umumkan lo kok ndak dapat lo bagian orang kota tengah. Bapak Ibu yang bukan Allah, ada satu ayat favorit dibaca dulu dek orang-orang tua kita. Yaitu 3 ayat terakhir surat Az-Zumar. Wasiqal ladzi taqaw. Nah, ittaqaw dulu. Ya. Dari kafaru dulu. Ya, berarti 5 ayat sebelum terakhir. Kalau yang 3 ayat itu orang yang bertakwa. Kalau yang 5 ayat sebelumnya itu orang-orang yang kafir. Kami pun dulu sering membaca ini waktu sholat ya. Tapi supaya tidak salah, karena kalau membaca hafalan dengan membaca dipotong-potong itu beda ya, bisa salah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya. Wasiqa, waw dan siqa, ditarik, didorong. Siapa yang didorong? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ila jahannama zumara, kepada Jahannam itu bukan bahasa Arab, tapi itu bahasa Ibrani yang diarabkan. Kalau orang Ibrani nyebutnya Jahannam. Jadi Jahannam itu bukan lo bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu Jahannam. Dasar Jahannam gitu kan. Jahannam itu bermakna nar, api. Kiranya nar itu menjadi salah satu bahasa yang majmuk sampai ke wilayah India. Maka dalam bahasa India neraka itu disebut naraka. Nar. Ya. Itu bukan cocok logi. Itu yang menyebutkan orientalis dari Australia bisa 19 bahasa dan meneliti kata-kata asing yang diserap dalam Al-Quran. Ya. Itu ada bukunya ya, ditulis tahun-tahun awal-awal abad 20. Alhamdulillah kami meneliti kitab-kitab itu untuk jadi bahan perbandingan untuk mahasiswa S3 dan S2. Ya. Kata Jahannam berarti kita artikan sebagai neraka. Ya. Nah, maka terjemahan neraka dalam bahasa Indonesia itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Sanskerta. Ada makna di balik itu, kalau negeri kita dulu memang pernah menjadi basis agama orang-orang yang berbahasa Sanskerta. Apa agamanya? Orang yang bahasa Sanskerta. Hindu dan Buddha. Ya. Tapi ulama kita tidak mempermasalahkan terjemahan Jahannam kepada neraka. Sebab kata nar, neraka bahasa Arab, nar. Itu cuma nambahin ka, naraka. Ya. Dia orang awak naroku. Lai semenit tujuh anak kini menyebut naroku ndak lepak. Ya, lah berubah R nak. Padahal baca R naroko tu miripnya je orang Prancis. Orang Prancis ya, region. Apa kata Allah? Zumara. Dan ketika orang-orang kafir digiring masuk ke dalam neraka secara berbondong-bondong. Zumara. Itu ayatnya. Tapi beko di ayat yang, itu ayat yang 71. Di ayat 73 dibalik. Kita loncat-loncat. Wasiqal ladzina taqaw. Dan samu, digiring pula, dipaksa. Jadi orang-orang kau lucu. Nabi SAW mengatakan Allah tersenyum melihat orang-orang dipaksa masuk surga. Ada orang-orang dipaksa masuk neraka. Balu cerita dipaksa masuk surga. Akunya wasiqal ladzina taqaw
rabbahum ilal jannati zumara. Dan di saat ditariknya orang-orang yang takut kepada Allah ke dalam surga. Surga itu bahasa Sanskerta, swarga. Ya, kalau Pak Guru lah paham tuh. Ya swarga ya Pak. Itulah jadi bahasa dulu tuh, swarga. Kata jannah kalau diterjemahkan ke bahasa awak kebun. Hanya orang Indonesia, orang di Nusantara, kalau kebun banyak deh, Wak. Ya. Kalau kami bawa rombongan merempek orang, sampai setengah. Ya. Itu nanti setengah itu Pak Letkol. Itu mencolek ke muka, colek ke kida ketika jalan. Masya Allah, Masya Allah. Dek banyaknya kebun-kebun. Ya. Hadaik, hadika, kebun-kebun. Poga. Ya ona olok dah bahasa orang ada poga. Tapi ona itu di Malaysia jadi negeri perlak ya. Perlak ya. Ya. Tapi ulama kemudian paham yang sudah masuk ke alam bawah sadar umat, kalau kebun itu biasa, tapi disebut surga, itu dah ini jadi luar biasa. Maka mereka meminjam istilah Sanskerta. Walaupun pernah dipakai dalam ajaran Hindu dan Buddha, tidak dipermasalahkan, dipinjamkan ke dalam terjemahan. Termasuk nanti kata solat menjadi sembahyang, itu jadi tidak masalah. Saum jadi puasa, itu semua amalan orang-orang Hindu Buddha. Puasa. Ya, puasa itu, ya, pu itu artinya menahan. Esa, puasa. Mendekatkan diri dengan cara menahan makan dan minum atau tidur untuk mendekatkan kepada Yang Maha Esa. Kan sama itu. Sudah masuk ke alam bawah sadar orang di Indonesia, di Nusantara. Kalau mendekatkan diri kepada Allah itu namanya puasa. Dengan cara mengurangi makan dan minum, bahkan tidur. Jadi ulama kita sangat cerdas. Kini tibolo kawan-kawan mengecek, tidak boleh terjemahan solat jadi sembahyang. Tapi bakoknya menerjemahkan saum jadi puasa. Nah, kan ada yang tidak mengertinya ilmu bahasa itu. Ilmu bahasa itu ilmu Allah. Tidak masalah. Orang itu kursus bahasa Indonesia. Jadi orang yang melarang terjemahan Rob ilah kepada Tuhan, itu tidak mengerti bahasa Indonesia dan sejarah bahasa Melayu. Yang lebih lama orang tua atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Mekah di Madinah. Syekh Abdul Rauf 20 tahun di Mekah Madinah. Belajar ke imam ahli hadis namanya Syekh Ahmad Al-Kushashi. Yang hafal ribuan hadis dan mempunyai sanad-sanad semua kitab. Termasuk mursyid semua torikot dan ado zaman itu. Longkok gonok. Ya, itu Imam Al-Kushashi. Kemudian meninggal Kushashi belajarnya ke Imam Qurani. Sama, 11-12. Ilmunya itu adalah ilmu-ilmu langit lah kalau bahasa kami. Syekh Abdul Rauf pulang, diterjemahkannya tafsir Baidawi, ditambahnya seketek. Diterjemahkan kata Rob menjadi Tuhan. Ilah menjadi Tuhan. Itu tahun 1600-an tuh. 20 tahun di Madinah. Bahasa dia. Kecek kawannya tidak pakai kamus. Tuhan tuh pimpinan dewa. Bila lah tuh. Ya? Ya. Lihat do kamus seperti itu, Ustaz. Ada kamus tanya, kamu seorang kali ya. Jadi kalau ada orang itu golak-golak aja lah, Pak. Ya. Nil jahilin, berpalinglah dari orang jahil. Ya. Jadi sama-sama dipaksa. Giliran yang dipaksa, digiring itu orang-orang yang masuk surga. Apa kata Nabi? Ajiba rabbuka. Allah tersenyum. Melihat ada orang dipaksa masuk surga. Anak-anak ya dipaso sembahyang. Kita ya dipaso dulu deh. Orang kayak gitu, guru kita. Ya, kan ya dipaso. Itu pemaksaan masuk surga. Itu kecek beliau.
Allah mewajibkan sholat 5 waktu, artinya Allah menggiringmu, menarikmu, berantai-rantai masuk surga. Tapi sebaliknya, ada orang yang digiring masuk neraka. Di ayat 21. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga ketika mereka sampai di depan pintu neraka, dibukalah pintu-pintu neraka. Jadi pintu neraka aku banyak. Abwab itu jamak dari bab. Bab itu ciek, kalau abwab banyak. Jadi bukan babun wahid, tapi abwab, banyak pintu. Dibukakanlah banyak pintu. Wa qala lahum khazanatuha. Berkatalah khazanahnya. Khazanah itu artinya malaikat penjaga. Pimpinannya bernama Malik. Malik itu diciptakan nggak pernah senyum. Nggak pernah senyum. Ini lebih ganas daripada semua panglima dan adu di dunia. Ya, kalau bertemu dengan malaikat Jibril bentuk tentara, siap. Nggak ada senyum-senyum. Suaranya menggema. Kalau ada orang mendengar suaranya atau menatap matanya bisa pingsan. Itu si khazanahnya. Tapi beliau masih bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum. Wahai orang-orang yang digiring masuk neraka, apakah tidak ada rasul datang kepadamu? Apakah tidak ada dai ulama yang mengingatkan engkau? Itu kalimatnya. Yatluna ayati rabbikum, yang menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kalian. Wa yunzirunakum liqa, dan mengingatkan kalian mengenai pertemuan yaumikum haza, mengenai pertemuan hari ini. Jadi yang disebut rasul, yang disebut pewaris rasul, tugasnya dua. Yatluna ayatillah, menyampaikan ayat-ayat Allah. Ayat Allah kan ada dua. Ayat nanti tulih, kini kita baca. Ayat yang bergerak di alam semesta. Orang kalau duroko, ke orang tua, ke kejadiannya. Orang kalau maleh-maleh masuk mudonya, ikut kejadiannya. Orang kalau belajar kebatinan sihir, ikut kejadiannya. Orang kalau belajar debus, indak dibersihkan, ikut kejadiannya. Itu sunatullah sudah. Itu ayat itu. Ayat itu pasangan-pasangan dari kehendak Allah. Itu yang disebut faman ya'mal khairan yarah. Siapa yang berbuat baik akan melihat hasilnya. Berbuat buruk melihat hasilnya. Itu pasangan-pasangan. Itu ayat Allah. Pak kira-kira alam terkembang jadi guru itu mana? Ya. Itu namanya ayat-ayat Allah. Jadi Allah itu berbicara kadang lewat teks, kadang berbicara lewat konteks. Itu bahasa orang kampus tuh. Kalau bahasa orang Minang, Allah berbicara lewat alam. Maka jadikanlah ia jadi guru. Bahasa awaknya alam tak kembang jadi guru. Kami jarang nandong itu di seorang. Lo makna dong beliau menyebut itu ya. Syukron Pak Maharnis. Ya. Sebutlah nama beliau.